Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi anak-anak kelas 10 IPS 1 sampai dengan 10 IPS 6. Hari ini untuk mata pelajaran PPKN kita akan belajar materi tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Oleh karenanya, silakan untuk diperhatikan video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Anak-anak, tentunya kalian bertanya-tanya mengapa perlu belajar materi tentang ini? Karena kita sebagai warga negara Indonesia perlu untuk mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Salah satu contohnya adalah berpartisipasi dalam sistem politik di Indonesia. Pertama, terkait dengan pengertian partisipasi politik. Partisipasi politik itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, baik secara individu maupun kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun golongan dari pihak lain yang bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah agar keputusan tersebut menguntungkan, ya. Kemudian terkait dengan bentuk-bentuk partisipasi politik yang ada di Indonesia, contohnya ada dua. Yang pertama itu adalah partisipasi konvensional. Yang kedua adalah partisipasi non-konvensional. Jika partisipasi konvensional yaitu meliputi pemberian suara, ya, kegiatan kampanye, terus kemudian kontak pribadi dengan pejabat politik atau pejabat administratif pemerintahan. Kemudian yang kedua adalah partisipasi non-konvensional, yaitu meliputi pengajuan petisi, ya, atau pengajuan terkait dengan ketidaksetujuan atau keinginan terkait sesuatu, ya, terus kemudian demonstrasi, ya, ataupun unjuk rasa, ya, kegiatan makar dan lain sebagainya. Itu bentuk partisipasi politik. Kemudian selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang. Yang pertama itu adalah kesadaran politik, ya. Kesadaran politik yaitu adalah kesadaran terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, ya. Dalam hal ini berarti berada atau berasal dalam diri seseorang itu sendiri. Itu namanya kesadaran politik, ya. Terkait dengan misalnya penggunaan hak suara, ya, ataupun penyampaian pendapat dalam suatu forum atau pemilihan misalkan ketua kelas dan lain sebagainya. Berarti orang tersebut harus bisa sadar akan posisinya dan haknya, ya. Yang kedua adalah kepercayaan politik. Kepercayaan politik juga sangat berpengaruh terkait dengan bagaimana seseorang itu bisa percaya, ya. Otomatis kalau dalam halnya politik erat kaitannya misalkan dengan kekuasaan, ya. Berarti semakin misalkan seseorang pemimpin itu dapat mengayomi masyarakatnya, ya, maka misalkan bisa dikatakan bahwa kepercayaan politik masyarakat terhadap pemimpinnya tersebut bisa tinggi ataupun sebaliknya. Itu adalah kepercayaan politik. Yang ketiga adalah pendidikan politik. Pendidikan politik juga sangat penting karena terkait dengan bagaimana misalkan seseorang tersebut dapat menyalurkan aspirasinya, ya, pemahaman tentang pendidikan politik, ya, bagaimana cara memilih, ya, bagaimana misalkan tingkat atau keingintahuan seseorang dalam dunia politik itu termasuk dalam pendidikan politik. Yang keempat adalah sosialisasi politik. Ini juga menjadi faktor penting, ya, dalam tingkat partisipasi seseorang, ya. Jika semakin banyak sosialisasi politik dilakukan, otomatis masyarakat akan semakin tahu, ya. Misalnya sekarang di Kabupaten Karawang lagi ramai untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, ya. Maka supaya pemilihan dapat berjalan dengan lancar, misalkan, ya, Bawaslu, ya, memberikan kesempatan, ya, untuk memberikan sosialisasi politik terhadap masyarakat, misalnya, ya, terkait dengan bagaimana caranya untuk mencoblos, ya, bagaimana misalkan cara untuk melipat surat suara, ya, ataupun misalkan bagaimana caranya untuk memasukkan surat suara tersebut terhadap kotak suara. Nah, ini juga menjadi peran penting. Selain misalkan di sisi lain, masyarakat juga harus bisa mengetahui
calon-calon yang akan melaju dalam kontestasi politik. Ini menjadi bahan penting terutama untuk kalian yang nantinya akan berusia 17 tahun ya. Kalian harus sadar terhadap hak dan kewajiban kalian sebagai warga negara. Salah satunya adalah berpartisipasi secara langsung ya dalam sistem perpolitikan yang ada di Indonesia, misalnya seperti pemilihan umum. Oke, anak-anak, itu dia yang dapat Bapak sampaikan terkait materi dengan partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.